minggu kemarin kan kalian sudah menyelesaikan proyek pembuatan ikan kering ataupun proyek pembuatan ikan. Apakah sudah selesai semua? Sudah siap? Kelompok berapa? Kelompok 1. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 dengan anggota 5 orang, yaitu Aulia Berdia, Anissa. Apa kelompok 1 sudah mempresentasikan proyek pembuatan ikan kering yang kemarin? 1 sampai 2 kalau Pembuatan dendeng ikan itu sebenarnya ada yang alami, ada yang mekanis. Nah, jadi kalau alami itu anak menggunakan sinar matahari, kalau mekanis itu menggunakan oven. Ya, jadi kalau alami yaitu menggunakan panas sinar matahari itu selama 1 sampai 2 hari. Nah, berhubung kemarin mendung ya ini proses pembuatannya mendung, jadi membutuhkan waktu 2 hari. Saya cek juga. Terus Ya, jadi Ibu jelaskan kembali. Menurut kelompok 1 ya, menurut kelompok 1 pembuatan stiker itu awalnya gambar awalnya itu diperoleh dari searching ya, atau mencari di Google terlebih dahulu desain stiker kekosongan. Kemudian nanti diedit menggunakan apa? PixArt ya, kemudian diberi tulisan ikan dendeng ikan ini sebenarnya tapi dibalik. Kemudian ini tidak ada komposisinya. Ya, kenapa? Dalam proses pembuatan stiker itu kan harus lengkap biasanya. Lupa berat bersih, komposisinya apa saja, diproduksi oleh siapa misalnya. Ya, sudah jelas ya Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya dari kelompok 2 yang beranggota 4 orang, Wardadina Aminufa, Isabella, Luciana Safara, dan saya sendiri. Di sini saya akan menunjukkan hasil produk kami. Rupiah. Silakan bisa. Kenapa tidak menggunakan? Ya, kan di pengeringan itu gini, di pengeringan itu ada yang mekanis, ada yang alami prosesnya. Ya, jadi yang mekanis itu menggunakan oven, yang alami menggunakan sinar matahari. Nah, pertanyaan dari Rizal Rahman ini bagus ya. Jadi mengapa Bu ketika proses pembuatan dendeng ikan atau ikan kering ini tidak menggunakan oven? Kenapa kira-kira orang? Kenapa? Ya, jadi yang pertama ya, Ibu baru menjawab. Yang pertama, kalau alami itu tidak menggunakan biaya yang besar, ya, karena sinar matahari itu gratis kan ya? Iya. Itu alasan yang pertama. Ya, sinar matahari gratis, kalau menggunakan oven itu menggunakan biaya. Yang pertama itu alasan biaya. Ya, meskipun ya atau walaupun ketika menggunakan oven itu mungkin kebersihannya atau sanitasinya itu lebih bagus daripada ketika dijemur menggunakan sinar matahari. Kalau dijemur menggunakan sinar matahari itu kemungkinan terkontaminasi oleh lalat misalnya, lalat kemudian debu dan lain-lain itu dimungkinkan. Tapi ketika menggunakan proses secara mekanis atau proses menggunakan oven itu bisa diminimalisir kontaminasi yang terjadi pada dendeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, Fungsi gula. Ya, fungsi gula pada proses pembuatan dendeng ikan yang telah dibuat itu apa itu? fungsi gula adalah untuk menambah cita rasa supaya tidak asin dan ada manis-manisnya. Ya, silakan Eva. Mengapa dilakukan pembuangan? Supaya
supaya konsumen kami bisa makannya enak dan tidak bisa membuang kemana-mana. Lagi yang penguatan dari ibu itu proses pembuangan telur ikan, kemudian organ dalamnya juga itu karena insan dan kawan-kawan yang ada di dalamnya itu merupakan penghasil tempat bertumbuhnya bakteri. Jadi ketika tidak dibuang, misalnya ususnya, insangnya tidak dibuang, itu mikroba atau bakteri itu bisa bertumbuh atau berkembang dengan baik. Ya, sehingga ikan atau dendeng yang dibuat itu bisa busuk, ya bisa cepat busuk. Dan itu tugasnya juga bagian dari mereka. Plus untuk kelompok 3. Terima kasih untuk kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 dengan anggota Genetina, Genetika, Ketentur Laizi, dan Jenis Sulfa. Mungkin ada pertanyaan. Fungsi ketumbar apa? fungsi ketumbar. Bisa dijawab Ya, untuk menambah biar aroma ikan itu harum. Ya. Jadi dari dia sebenarnya bumbu ketumbar itu kan bagian dari bumbu. Ketumbar bulan kemudian kalau bumbu itu kan satu kesatuan. Jadi fungsi utamanya itu yang pertama selain sebagai pengawet itu sebagai penguat rasa atau pemberi cita rasa. Dia tadi apa jawabannya? Biar nggak harum. Iya, jadi aroma dari ikan itu ketika digoreng itu enak ya, atau kesan lezat. Bagian ikan dalam proses pembuatan. Ya, Jadi tujuan dari bagian ikan itu ya agar ikan tersebut ya bersih, tidak terkontaminasi oleh mikroba. Soalnya ketika ikan tersebut dalam kondisi kotor ya, itu mudah sekali terkontaminasi oleh mikroorganisme yang bisa menimbulkan keracunan atau rusak mulut dan Plastik pengemasan. Oh iya, apa fungsi dari kemasan dia? Silakan, bagus sekali pertanyaannya ya. Apa? Silakan dijawab. Apa fungsi dari kemasan ketika ini terhadap produk itu sebagai wadah? Iya, benar sekali ya. Jadi bagus. Dari Dina itu jawabannya agar produk tersebut tidak terkontaminasi. Bayangkan ketika kalian berjualan merasa satu yang baik, apa yang sudah dilakukan. karena kami aktif selama pelajaran dan kami termotivasi, bersemangat sekali dan merasa senang mulai dari persiapan alat dan bahan sampai penggunaan dan dokumentasi dengan pembuatan video. Keluhan kami pada saat pengeringan cuacanya mendung sehingga memperlambat proses pengeringan. Ya, ada yang ingin menanggapi? Laura? Kurang estetik bagi jauh gitu, ya. Kurang estetik ketika kepalanya dibuang kok begini, misalnya ibu kata ya. Kalau begini kan bagus kan ya? Iya. Bagus. Jadi, Bu, fungsi dari kepala itu kalau gimana? Ada proses lainnya selain yang ini, misalnya perbedaan bumbu dari sekarang yang ada yang membedakan lagi. Iya. Iya. Sebenarnya untuk bumbu itu ya bisa kita variasikan, ya. Kalau ibu di rumah itu kadang diberi lada, ngerti lada? Ini kan kemarin tidak diberi tidak diberi cabainya. Kalau mau dibuat pedas manis itu bisa diberi cabai besar atau cabai kecil boleh. Tapi kalau cabai kecil itu nanti ketika digoreng cenderung gosong kalau cabai kecil. Ya. Nah, di minyaknya itu ada kentang-kentangan. Tapi kalau cabai besar itu udah ya, bisa diberi minyak juga. Ketika ditaruh di swalayan native misalnya. Kalian jawab latihan soalnya ya di lembaran. Untuk tesnya itu silakan ada 10 kan ya? Ini ada 10. Ya, ibu beri waktu sampai sebelum ya silakan ditulis ya silakan ditulis ya di lembaran sebagai
penilaian kalian pada uang kali indah. Ibu mana soalnya? Soalnya itu ya. Ada linknya yang belum tahu. Bisa di-scan. Dari tes yang tadi silakan lakukan. Ini sudah semua. Ya, tidak apa-apa. Sudah semua ini? Ya, bisa. Ayo. Ibu tunggu, nggak usah tunggu. Ya. Kalau pertanyaannya, jadi untuk pembelajaran kali ini ketika kalian tadi presentasi itu sudah lumayan bagus ya. Yang grogi bisa dikurangi groginya ya, karena kalian itu kan presentasi ke temannya ya. Iya, bisa dikurangi dan sudah bagus. Tadi presentasinya sudah bagus, meskipun kurang aktif ya, kurang aktif bertanya, kurang aktif menanggapi. Nanti untuk pembelajaran selanjutnya itu bisa bisa dibuat lebih aktif lagi. Kemudian tadi untuk ketika kalian mengemukakan pengalaman ya, itu sedikit temannya yang menanggapi ya, ibu berharap kalian ketika di kelas atau selama pembelajaran itu bisa aktif ya. Itu. Kemudian untuk tesnya dan penugasan dari ibu sudah sebagian sudah bagus. Itu ada pun untuk pertemuan selanjutnya ya. Pertemuan selanjutnya itu kita ke KD 3.7 yaitu tentang penggaraman. Nanti kita buat proyek atau produk seperti ini. Kalau ini kan dengan bumbu kan ya, ini dengan bumbu. Kalau pertemuan selanjutnya itu penggaraman tanpa bumbu. Ya, dengan penggaraman saja. Baiklah, karena waktunya sudah selesai, Ibu akhiri. Terima kasih. Alhamdulillah.